Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kalian bertemu sama Bu Vita lagi. Nah, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, kita mau belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan materi yang kalian pelajari dapat mudah dimengerti. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi ya. Coba, ada yang tahu nggak nih, di depan kalian ini ada gambar apa? Nah, di depan kalian ini adalah gambar rantai makanan. Nah, ada yang tahu rantai makanan itu apa? Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, jadi pada rantai makanan ada namanya proses makan dan dimakan. Nah, proses makan itu terjadi pada padi dan tikus. Proses memakan ini adalah misalnya tikus memakan padi, itu adalah proses memakan. Sedangkan proses dimakan itu terjadi pada tikus yang dimakan oleh ular. Nah, pada proses ini adalah yang disebut proses dimakan. Nah, rantai makanan ini sangat berkaitan dan berkesinambungan. Contohnya itu padi dimakan oleh tikus. Nah, tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Dan yang terakhir, elang dalam waktu yang tertentu ia akan mati. Kemudian bangkai atau jasadnya akan diuraikan oleh bakteri atau yang dinamakan selain itu adalah jamur. Nah, bangkai dari elang tadi yang diuraikan oleh jamur atau bakteri akan menjadi yang namanya humus. Nah, humus ini akan dipakai atau akan berfungsi atau akan terpakai oleh padi atau rumput. Hal ini bertujuan untuk padi atau tumbuhan yang di sekitar humus tersebut akan dapat menjadi subur. Nah, selanjutnya rantai makanan di lautan. Tadi kan yang pertama itu adalah contoh rantai makanan di daratan. Nah, sekarang adalah di lautan. Pada proses di lautan ini tentunya dimulai dari zooplankton dimakan oleh ikan kecil, ikan besar, lalu paus bergigi. Paus bergigi ini akan mati dan diuraikan. Nah, nanti hasil uraiannya akan dimakan oleh fitoplankton. Nah, hal ini sangat tentunya berkaitan ya, sama seperti rantai makanan yang tadi Ibu contohkan, atau rantai makanan yang berada di darat. Nah, posisi makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari yang pertama ada produsen. Nah, ini produsen ini digambarkan adalah input atau tanaman. Nah, tumbuhan adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Teman-teman, nah, tumbuhan disebut sebagai produsen karena mereka membuatkan energi untuk ekosistem. Jadi, kenapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena tumbuhan menghasilkan misalnya menghasilkan sebuah buah atau menghasilkan sebuah daun yang nanti pada saat
daun atau buah tersebut dimakan oleh hewan atau makhluk hidup lainnya, akan menjadikan sebuah energi untuk mereka. Nah, dalam hal produsen sendiri, tentunya tidak seperti hewan lainnya atau yang disebut dengan yang kedua itu adalah konsumen. Kenapa hewan dikatakan konsumen? Karena hewan disebut konsumen karena tidak memproduksi energi, namun hanya menggunakan energi tersebut. Ya, karena hewan tidak memproduksi, misalnya tidak memproduksi buah, akan tetapi hewan tersebut hanya memakan buah atau menggunakan buah tersebut dan dikonsumsi atau dimakan dan dihasilkanlah energi. Nah, yang ketiga adalah pengurai. Nah, pengurai sudah seperti yang Ibu katakan tadi, ada beberapa macam jenis. Seperti contohnya ada bakteri, lalu ada jamur. Nah, pada pengurai ini adalah organisme yang memakan zat yang membusuk. Misalnya seperti jasad hewan maupun tumbuhan yang membusuk. Nah, jadi misalkan hewan tikus ini mati. Nah, jasad atau bangkainya akan diuraikan atau dihancurkan oleh bakteri atau jamur. Nah, sehingga akanlah terciptanya humus. Yang tadi si Ibu katakan, humus sebagai sumber untuk yang digunakan untuk tumbuhan agar tumbuhan tersebut dapat subur. Oke, selanjutnya posisi rantai makanan. Nah, ada yang tahu posisi rantai makanan itu apa? Nah, ya, posisi rantai makanan itu seperti yang sudah Ibu katakan. Misalnya di sini adalah produsen. Apa yang dikatakan produsen adalah tumbuhan. Ya, di sini dalam posisi rantai makanan ini terdapat ada 2 produsen. Ya, ada yang tahu produsen yang mana saja? Ya, produsen yang pertama adalah pohon dan yang kedua adalah rumput. Nah, kemudian dalam sistem posisi rantai makanan tadi sudah disebutkan bahwa ada namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, coba mana yang disebut konsumen? Nah, tentunya mereka semua ini adalah konsumen. Nah, konsumen dibagi menjadi beberapa tahap atau bisa disebut dengan konsumen 1. Nah, yang manakah konsumen 1? Nah, konsumen 1, jika kalian mencari konsumen 1 itu sangat mudah tentunya. Kenapa? Karena konsumen 1 adalah hewan atau serangga yang pertama kali memakan produsen. Nah, contohnya ya di sini kalian bisa lihat konsumen pertama itu ada 3 serangga atau 3 hewan. Yang pertama itu ada ulat, yang kedua ada belalang, dan yang ketiga ada tikus. Mereka ketiganya ini adalah sama-sama yang disebut sebagai konsumen pertama. Nah, selanjutnya hewan yang lainnya juga disebut konsumen kan, Bu? Iya, betul. Mereka adalah konsumen. Dan tetapi mereka adalah konsumen tahap kedua atau yang disebut dengan konsumen kedua. Nah, yang mana sajakah konsumen kedua ini? Ya, yang pertama adalah ayam. Nah, yang kedua adalah katak dan yang ketiga adalah ulat. Nah, pada konsumen kedua, bagaimana sih, Bu, caranya menentukan konsumen kedua? Nah, konsumen kedua adalah hewan yang memakan konsumen pertama. Jadi, apabila kalian sudah mengetahui konsumen yang pertama, maka dengan mudah kalian akan dapat menentukan konsumen yang kedua. Nah, jadi di sini ada 3 hewan
yang disebut sebagai konsumen kedua, yaitu ada ayam, katak, kemudian dan ular yang terakhir. Nah, sisa elang nih Bu. Elang merupakan konsumen keberapa ya Bu? Ya, elang merupakan konsumen yang paling terakhir pada urutan rantai makanan di gambar ini. Ya, coba ini udah konsumen pertama. Yang ini sudah menjadi konsumen kedua. Kemudian selanjutnya elang adalah konsumen ketiga. Ya, elang adalah pihak terakhir atau makhluk hidup terakhir yang memakan konsumen kedua. Maka disebut adalah elang itu konsumen ketiga. Nah, baik sampai sini Ibu harap kalian sudah mengerti ya mengenai posisi dari rantai makanan. Nah, urutan peristiwa makan dan dimakan yang dapat berjalan dengan baik apabila seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam urutan dimakan atau memakan tersebut. Nah, contohnya, misalnya Bu, ular Bu nggak ada Bu, ularnya punah akibat diburu oleh manusia. Nah, pada sistem rantai makanan ini akan terganggu tentunya. Nah, karena si ular ini tidak ada atau punah, maka tikus ini tidak ada yang memakan kan? Ya, karena makanan ular itu tikus. Jadi tikus akan semakin banyak tentunya. Oleh karena itu penting sekali rantai makanan ini saling terjaga keseimbangannya, karena dapat kalian tahu bahwa jika salah satu, misalnya seperti ular ini, hilang keberadaannya, maka tikus-tikus akan banyak. Nah, kemudian hewan elang tentunya akan semakin punah sebab makanan elang adalah ular. Nah, bayangkan kalau misalkan ular tidak ada, maka elangnya kelaparan kan? Nah, jika elangnya kelaparan, maka banyak elang yang mati. Nah, maka dengan demikian banyak hewan elang yang akan punah. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keseimbangan komponen ekosistem dalam kehidupan ini. Nah, sekarang yang terakhir, kalian ada tugas dari Ibu. Nah, yang pertama, buatlah rantai makanan, kemudian tuliskan posisi makhluk hidup tersebut dalam rantai makanan. Jadi, kalian buat misalnya ular, terus di sini padi, di sini kan tadi di sini padi, di sini tikus, di sini ular, di sini elang. Nah, kalian tulis posisi makhluk hidup. Misalnya ini produsen, ini konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga. Kalian tentukan manakah, apakah sudah benar ini produsen, padi itu produsen, apakah sudah benar tikus itu konsumen pertama, dan kemudian ular itu konsumen kedua, dan selanjutnya konsumen ketiga adalah elang. Nah, kemudian setelah kalian gambar, maka kalian melanjutkan soal nomor kedua, yang dimana kalian akan menuliskan cerita non-fiksi dari rantai makanan yang kalian sudah buat tadi. Nah, kemarin kalian sudah membuat cerita fiksi. Nah, sekarang kalian akan membuat cerita non-fiksi dari rantai makanan yang telah kalian gambar, yang tentunya
Gambar rantai makanan tersebut sudah kalian lengkapi dengan posisi makhluk hidup tersebut sebagai apa? Misalnya sebagai produsen kah, atau sebagai konsumen pertama, atau sebagai konsumen kedua, atau sebagai konsumen ketiga, atau sebagai pengurai. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya langsung WhatsApp ke Ibu ya. Nah, kurang lebihnya Bu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.